Community Shield mengawali musim baru 2024-2025. Dan tentunya musim baru, lawan baru, yang lucu tetap MU. biawak out kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sikit lah tentang Community Shield yang baru main kemarin itu. Sorry kali ya Wak, yang udah lama kali nggak bikin video. Ini semua terjadi karena pemain bola keluar gua karena udah habis musim, terus gua kosong ya kan? Ya gantian lah aku yang isi sampai mereka balik lagi. Kenapa kok masuk gua Rupenol? Ya karena Inggris kalah di final Euro kemarin lah. Sorry juga nih final Euro kemarin gak bikin video. Ya udah lo udah telat juga nih kan buat dibacoti. Kita langsung move on aja ke match Community Shield ini, oke? Buat kalian yang belum tahu, Community Shield ini pertandingan tahunan sepak bola Inggris yang dimainkan di Wembley. Tim yang akan main di Community Shield ini adalah juara Liga Inggris versus juara Piala FA. Selain itu, pertandingan Community Shield ini juga jadi pertanda kalau musim baru Liga Inggris akan segera dimulai. Kalau menurut kalian sebetulnya Piala Community Shield ini piala bergengsi atau piala ciki? Harusnya bergengsi lah ya. Soalnya pemenang Community Shield ini nanti akan melawan pemenang Piala Emirates. Nah nanti siapa yang menang diadu lagi sama jawara Visit Malta Cup. Yang tentunya bukan Terpongkengham. Pertandingan Community Shield tahun 2024 ini akan mempertemukan juara Liga Inggris musim lalu yaitu Manchester City versus MU yang merupakan juara Piala FA Cup. Oh iya, agak lupa aku tadi kalau tujuan dari Community Shield ini adalah buat penggalangan dana biar bisa disumbangkan ke Yayasan Amal. Nah makanya yang main City lawan MU. Soalnya yang main klub kaya lawan klub yang kena bencana. Secara historis, MU ini jadi tim dengan jumlah trofi Community Shield terbanyak dengan 21 trofi. Sedangkan Manchester City sampai sekarang baru punya 6 trofi aja. Kalau Liverpool gimana Nol? Kalau Liverpool nggak ikut main, cuma jadi panitia dan steward di match ini aja nya. Kalau Arsenal cemana Nol? Nah kalau Arsenal dipegangi Liverpool lah. Takutnya malah jadi pitch invader pula mereka nanti ya kan? Di match ini, Man City main dengan formasi 4-2-3-1. Pep Guardiola menurunkan 4 pemain mudanya di match ini. Di posisi kiper, Ederson Moraes masih dipercaya sebagai pilihan utama. 4 back di depannya ada Ruben Dias, Akanji, Gvardiol, dan Rico Lewis. Terus di lini tengahnya ada Mateo Kovacic, Oreli, dan James McCarthy. Sedangkan Haaland dipasang sebagai ujung tombak yang disupport oleh Jeremy Doku dan Oscar Bob di sisi sayap. Di sisi lain, Erik ten Hag juga masih main dengan formasi 4-2-3-1. Andre Onana masih tetap dipercaya sebagai starter di match ini. 4 back di depannya ada Diego Dalot, Harry Maguire, Johnny Evans, dan Lisandro Martinez yang dimainkan jadi bek kiri. Di lini tengah ada Casemiro, Kobbie Mainoo, dan Mason Mount. Sedangkan di sisi sayap ada Marcus Rashford dan Amad Diallo. Dan di sini Bruno Fernandes dimainkan di depan sebagai false nine. Nol, kalau Bruno jadi false nine, terus Sancho sama Anthony jadi apa Nol? Kalau Sancho sama Anthony jadi flash sale lah. Gak laku-laku mereka tiap dijual soalnya. 15 menit awal match ini ku tengok, boring kali lah. Kedua tim ini cuma bisa passing-passing aja dan belum bisa bikin peluang. Barulah habis itu mulai seru pertandingannya. Nampak kali sisi kanan pertahanan MU yang dijaga Diogo Dalot beberapa kali diobo-obo sama Jeremy Doku. Menit 22, Man City hampir aja bisa bikin gol duluan. Penetrasi dari Oscar Bob bisa menembus pertahanan MU. Udah dapat posisi enak buat syuting, malah melenceng ke atas pula syutingannya. Meliuk-liuknya udah paten Oscar Bob. Begitu syuting, Oscar Bob loh. Tapi memang lumayan sisi Oscar Bob ini. Dan memang City ini dalam beberapa tahun terakhir nggak habis-habis stok wingernya. Kalau stok winger, MU juga nggak habis-habis Nol. Nggak habis pikir tapinya. 2 menit kemudian Man City hampir bikin gol. Berawal dari blunder pemain belakang MU, bola bisa diambil Oscar Bob yang kemudian diterusin ke James McCarthy. McCarthy yang placing ke kanan gawang Onana masih kena tiang pula syutingannya. Ya walah, emang agak berselema semua pemain yang ada namanya Mac-nya. Gak McCarthy, McTominay, McGinn, McKenna, apalagi Maguire. Setelah hampir kebobolan, barulah MU ini semangat buat nyerang. Menit 29, MU mendapatkan peluang pertamanya. Penetrasi dari Amad Diallo bisa menembus pertahanan City. Tapi syutingan dia masih melenceng. 2 menit kemudian, kombinasi Amad Diallo dan Casemiro kembali bisa menembus pertahanan City. Kemudian di cutback bolanya ke depan gawang City, tapi nggak ada satupun pemain MU yang bisa menyambar bola. Inilah minusnya kalau main gak pakai striker. False nine emang bisa bagus kalau punya pemain macam Firmino atau Spanyol yang punya banyak gelandang bagus. Tapi kalau mau main false nine di MU ini susah lah. Pengennya main false nine, malah nine lainnya yang jadi false. Habis itu masih semangat lah buat gembur pertahanan City. Menit 34, syutingan keras Mason Mount diblok sama Ruben Dias. Tapi pakai kepalanya sampai sempoyongan dia karena kepalanya kena bola. Tapi masih untung lainnya yang nendang Mason Mount. Coba kalau tadi yang nendang Anthony, jangankan kena kepala, tendangannya kena bola aja belum tentu. Kemudian di menit ke-36, permainan kombinasi MU bisa menembus pertahanan City. Si Rashford yang dapat final pass di kotak penalti City malah melenceng pula syutingannya. Pau kali ya. Marcus Horizon main pakai sarung pun kurasa lebih jago sekarang daripada Marcus Rashford.
Menit ke-44 gantian City yang nyerang. Tapi syutingan Doku dari luar kotak penalti masih melenceng dari gawang Onana. Habis dari situ nggak ada lagi peluang lagi yang tercipta di babak pertama. Skor pun imbang 0-0 pun bertahan sampai babak pertama habis. Sebetulnya aku agak bingung juga nengok babak pertama tadi. Ini City yang mainnya jelek atau MU yang mainnya bagus? Aku juga bingung ya kan. Tapi aku rasa agak susah lah buat MU bisa bersaing di Liga Inggris musim depan. Cuma bisa ngimbangin tim U23-nya City mereka soalnya. Tapi itu pun lawan 10 pemain City U23 aja MU masih imbang. Cemana nanti kalau 11 lawan 11 lawan pemain seniornya ya kan? Kok 10 pemain City 0? Bukannya 11? 10 lah. Si Haaland mana nampak? Masuk babak kedua, permainan kedua tim masih berimbang. Menit ke-53, MU akhirnya bisa nyetak gol. Melalui skema counter attack cepat, long ball dari Casemiro bisa diterima sama Bruno Fernandes di lini depan. Habis itu di pressingnya cantik bolanya dan gol. Tapi nggak dihitung karena offside. Karena golnya dianulir, langsung ngamuk lah si Ten Hag. Langsung lah digantinya 4 pemain sekaligus. Kobbie Mainoo, Harry Maguire, Amad Diallo, dan Mason Mount ditarik keluar semua sama si Ten Hag. Mereka pun digantikan sama McTominay, Pellistri, Garnacho, dan pemain muda Toby Coiler. Yang lucunya Pellistri dibuat jadi bek kanan. Kecepatan pulanya dijual Wan-Bissaka ya kan? Padahal kalau ada Wan-Bissaka tadi, ya tetap Dalot juga sih jadi bek kanan, bek kirinya Antony lah dibikin si Ten Hag. Menit ke-62, Man City kembali dapat peluang. Tapi syutingan Gvardiol dari luar kotak penalti masih melenceng dari gawang. Habis itu barulah Man City bikin pergantian pemain. Pemain muda mereka Nicolas Aureli dan Jeremy Doku digantikan sama Matheus Nunes dan Savinho. Menit 70, MU kembali dapat peluang lewat counter attack Bruno Fernandes yang menerima long ball. Langsung bisa one on one dengan Ederson, kukira bakalan di placing cantik lagi macam sebelumnya. Malah pelan kali syutingannya ke arah si Ederson. Gue tengok malah lebih mirip ngasih bola fair play dia daripada syuting soalnya. Kemudian di menit ke-75, MU kembali dapat peluang masih di depan gawang City. Melalui counter cepat dari Garnacho, Rashford yang tinggal tap in malah kena tiang pula. Padahal udah Van Nistelrooy ini yang latih dia, tetap juga pak finishingnya. Memang kayak mana lah mau dibilang ya kan? Mau sebuah siapa pun singa hutan, tapi kalau yang dilatihnya singa sirkus, tetap aja singa sirkusnya jadi badut. Habis itu menit ke-79 MU kembali lagi dapat peluang. Lewat skema corner heading Rashford di depan gawang Ederson tinggal ditapin sama McTominay, tapi bukannya nendang bola malah harapan fans MU yang ditendang. Habis itu Pep Guardiola memasukkan Bernardo Silva menggantikan James McCarthy buat merubah keadaan. Baru 1 menit dia main langsung berubah keadaannya. Jadi bisa nyetak gol MU soalnya. Menerima umpan dari Bruno Fernandes, take over dari Garnacho diakhiri dengan syutingan keras. Langsung menembus gawang Ederson. Skor pun akhirnya berubah 1-0 buat keunggulan MU. Gila ngeri kali ya si Garnacho nih. Untung aja lah dia ngefansnya sama abang unta kita Ronaldo. Jadi dia kerja keras dan punya determinasi tinggi. Coba kalau tadi dia ngefans sama Messi, cuma bakalan jalan-jalan sama Garuk-Garuk Jenggot aja lah dia kurasa. Cuma masalahnya si Garnacho ini dia lagi-lagi selebrasi duduk kayak gini. Di saat Garnacho selebrasi duduk, disitulah MU tertunduk. Setelah itu Marcus Rashford akhirnya ditarik keluar dan digantikan sama Jadon Sancho. Pergantian macam apa lah ini? Yang keluar pemain titipan tapi yang masuk malah mantan pemain lawan. Karena masih ketinggalan, City akhirnya makin semangat nyerang pertahanan MU. Tapi sampai pertandingan hampir habis masih belum bisa mereka menembus pertahanan MU. Barulah menit ke-89 Man City bisa bikin gol. Menerima crossing Oscar Bob dari sisi kanan, Bernardo Silva berhasil menyundul bola masuk ke gawang Onana. Skor pun kembali imbang jadi 1-1. Kalian bayangkan lah Bernardo Silva yang gitu kecilnya bisa nyundul bola. Cemana lah BB MU ini? Kami kan jaga yang besar-besarnya aja nol. Kalau yang kecil ya yang kecil-kecil yang jaga. Ya berarti kalau kayak gitu harusnya gawang kalian jangan Onana yang jaga. Lah kan gawangnya besar nol. Si Onana juga kan besar. Pas lah udah. Mana besar si Onana? Kecil itu. Apanya yang kecil? Kecil lah otaknya. Di akhir babak kedua, Pep Guardiola memasukkan Kevin De Bruyne dan Nathan Ake buat gantiin Oscar Bob dan Josko Gvardiol buat persiapan adu penalti ya kan. Di akhir pertandingan si De Bruyne nyoba syutingan dari luar kotak penalti. Siapa tahu lagi hoki ya kan, Onana pas lagi ngelamun jorok pula. Tapi rupanya masih bisa ditangkap dengan mudah sama Onana. Nah setelah itu nggak ada lagi gol tambahan yang tercipta di babak kedua. Skor imbang 1-1 pun menjadi hasil akhir di babak kedua. Setelah itu matchnya langsung dilanjutkan ke babak adu penalti. Kenapa ini langsung adu penalti nggak ada extra time coba? Kenapa berpenol? Soalnya udah jelas kalau MU kalau dilanjutkan ke babak extra time soalnya. Di babak adu penalti ini MU yang jadi penendang duluan. Bruno Fernandes yang maju jadi penendang pertama bisa masukkan bola dengan mudah. Sedangkan Bernardo Silva yang jadi penendang pertama City malah ditepis pula penaltinya sama Onana. Masih kebayang gue rasa sama dia gagal penalti pas lawan Madrid kemarin ya kan. Habis itu Diego Dalot, Kevin De Bruyne, dan Garnacho yang jadi penendang berikutnya bisa masukkan bola dengan lancar. Tapi nih pas giliran si Haaland yang nendang penalti malah bertingkah pula si Onana ini. Kalian tengok lah nih, dipersilahkannya pula si Haaland nendang ke sebelah kirinya yang kosong. Tapi gitu si Haaland nendang, malah ketipu pula dia. Lucunya si Onana ini udah banyak gaya bukannya bisa ditangkapnya. Kalau Martinez tadi banyak gaya masih bisa ditepisnya ya kan. Lawak. Nama Andre Onana, kelakuan Andre Tolani.
Habis itu Jadon Sancho maju jadi eksekutor penalti keempat MU. Pas dia yang maju jadi penendang, aku rasa orang-orang juga udah yakin ini kalau ini gak bakal masuk. Kita semua udah tahu lah kalau Sancho ini pernah gagal penalti di timnas Inggris. Dan dia ini juga mantan pemain City ya kan. Apalagi dia sempat selek sama Ten Hag dan banyak juga fans MU gak suka sama tingkahnya. Dan ini adalah kesempatan dia buat mencuri hati fansnya lagi. Tapi rupanya kesempatan ini dipakainya buat makin gondok fans MU. Dan betul aja bisa ditepis sama Ederson penalti dia. Kurasa si Sancho ini masih dendam lah sama si Erik Ten Hag. Makanya dia lebih memilih menderita daripada nengok si Ten Hag jadi juara. Setelah itu Savinho yang maju jadi eksekutor keempat City bisa dengan tenang masukin bolanya. Skor pun jadi 5-3. Kemudian penendang penalti kelima yaitu Casemiro dan Ederson juga masuk. Jago juga si Ederson ini nendang penalti ya kan. Aku rasa bahkan kalau dia main di winger bakalan tetap bagus juga. Kalau dibandingin sama Rashford dan Anthony. Habis itu McTominay, Matheus Nunes, Lisandro Martinez, dan Ruben Neves yang jadi penendang ke-6 dan ke-7 juga masih masuk. Johnny Evans maju buat jadi penendang ke-8 MU. Begitu ditendang dia bolanya. Melayang ini yang nendang Johnny Evans atau Phil Jones, aku pun bingung ya kan. Aduh, emang kalau udah tua kadang agak sedikit ada tungkik-tungkiknya ya kan. Disuruh ikut tendangan adu penalti malah dikiranya nerbangin burung merpati. Dan Manuel Akanji yang jadi penendang penalti terakhir bisa menjalani tugasnya dengan baik. Dengan begitu, Man City pun akhirnya jadi juara usai menang adu penalti. Trofi ini jadi trofi Community Shield ke-7 lah buat City. Secara permainan City emang bisa mendominasi penguasaan bola. Tapi mereka juga masih kesulitan buat nembus pertahanan MU. Cuma kemarin kok bisa lah kalian kalah lawan MU di Wembley pas final FA Cup bang? Lagi mabuk kami kemarin mainnya nol. Makanya kalah. Terus ini berarti nggak mabuk lah kalian makanya menang. Iya nol, MU-nya yang mabuk sekarang. Mabuk apa Loren tuh bang? Mabuk sejarah. Nah sebaliknya MU sebenarnya lebih sering dapat peluang yang berbahaya lewat serangan balik dan umpan kombinasi dari pemainnya. Tapi kurasa kedua tim ini masih belum main 100% lah di match ini. Kalau City memang belum main 100% karena masih banyak merotasi pemain. Tapi kalau MU ini aku nggak yakin lah. Sampai akhir musim pun belum tentu mereka bisa main 100%. Mentok-mentok cuma 14% aja kurasa mereka mainnya. Nah, aku ucapin selamat lah buat Manchester City atas kemenangannya. Buat kalian fans MU, kalian gak usah terlalu sedih. Match ini cuma pemanasan dan gak bisa jadi patokan juga buat di Liga nanti. Iya nol, mana ada kami sedih. Cuma piala Ciki aja itu yang mereka dapat. Nah, betul itu biawak. Soalnya jauh lebih bergengsi lah piala Bangkok Century Cup kalian. Walaupun gitu, menurutku MU ini bakalan punya banyak pemain bintang di masa depan. Soalnya pemain muda macam Garnacho dan Amad Diallo bisa main bagus di match lawan tim skuad City. Beda sama pemain mahal macam Anthony sama Jadon Sancho yang gak perform sama sekali. Bahkan kalau kalian tengok kemarin pas habis si Garnacho bikin gol, ada bocil yang minta jersey dia dengan nulis di poster, "Garnacho, please can I have your shirt?" Nah sebenarnya selain minta jersey Garnacho, sebetulnya dia juga mau minta jersinya si Anthony. Cuma tulisan di kertasnya agak beda sedikit. Nah itu yang ditulisnya, "Anthony, please, can you leave?" Jadi gimana nih Bang Ten Hag buat musim baru ini? Optimis ya kalian? Weh, selo lah nol. Ini baru permulaan. Awal bukanlah akhir. Nilailah kami kalau udah di akhir, jangan di awal. Masa baru daftar aja terus sudah kalian coret kami? Macam ngelamar kerja di Indonesia aja kami kalian bikin. Nanti kau tengoklah cemana kami di akhir musim ya nol, kau tengoklah. Masalahnya kalian awalnya aja udah terseok-seok. Menjalani musim nanti pun udah tertati-tati. Menjelang akhir musim udah terngesot-ngesot. Nah pas akhir musim, malah tersesat di dalam goa. Oke lah, itu aja cerita dari aku. Prediksi Liga Inggris dan mungkin liga lainnya juga bakalan kita bahas di next video ya wak geng. Kita tengok aja lah sejauh apa klub kesayangan kalian itu kuprediksi di musim depan. Ini bakalan horor sih, ini pasti nih. Dadah wak geng.